pagi semua. Selamat pagi. Ya, bagaimana kabar hari ini? Baik. Sehat ya. Jadi sebelum kita mulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Yang pimpin dalam doa. Oke, silakan. Mari kita selanjutnya kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah yang kita berikan hari ini, semoga bisa menjalani yang baik. Bila doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa kepada Amin. Amin. Ya. Hari ini hadir semua atau bagaimana? Terima kasih kalau hadir semua. Kita lanjut pelajaran kita hari ini. Pernahkah kalian melihat anak-anak yang main jungkit-jungkit? Pernah. Oke. Bagaimana peristiwa itu terjadi? Karena menggunakan papan dan titik tumpuan di tengah. Jadi hari ini kita akan belajar tentang pesawat sederhana, yaitu jenis mengungkit. Ya. Adapun tujuan pembelajaran ini yang pertama melalui literasi dan sumber belajar peserta didik dapat menjelaskan konsep definisi tentang pesawat sederhana. Melalui video pembelajaran tentang jungkit-jungkit, peserta didik mampu menganalisis terkait dengan kesetimbangan pengungkit. Kemudian melalui percobaan sederhana, peserta didik mampu memecahkan masalah terkait dengan tentunya mekanis. Melalui percobaan ini, peserta didik membuat hasil yang kalian nanti eksperimen. Kemudian kalian juga menyimpulkan dari eksperimen yang kita akan lakukan hari ini. Oke. Jadi hari ini sebelum kita belajar lebih jauh, tahapan-tahapan yang akan dilakukan hari ini mulai dari pendahuluan ini, kemudian ada nanti masuk ke diskusi kelompok, melakukan eksperimen, ada menyimpulkan data, kemudian nanti memberikan kesimpulan, dan pada akhir pembelajaran nanti Bapak akan memberikan soal pengetahuan, dan di awal nanti ada soal yang saya akan kasih. Kemudian teknik penilaian yang Bapak kasih nanti ada penilaian sikap, ya. Ada penilaian sikap termasuk keaktifan kalian tidak mengganggu teman di dalam kelas, ya. Bagaimana caranya berdiskusi nanti. Kemudian untuk eksperimen atau teknik penilaian jungkit, ya. Jadi nanti bagaimana kecepatan memilih alat dan bahan yang kalian gunakan dalam eksperimen nanti. Kemudian dalam diskusi, jadi itu yang kalian harus perhatikan juga. Jadi dari itu yang kita akan nilai. Nah, sebelum kita lanjut, saya akan memberikan soal terlebih dahulu. Ya, mungkin ini dijawab dalam 4 menit, ya. Ya, tulis saja namanya. Cari saja. Ya. Langsung tulis nama dan didikari. Oke. Sudah ya? Saya akan kumpul kembali, ya. Oke. Berapa namanya? Oke, Bapak
video animasi ini, kalian harus perhatikan nanti di video ini. Kemudian ada cerita apa nanti kalian simak juga. Oke, saya kira itu video singkat. Kemudian ada cerita Bapak juga singkat ini. Ya, pada suatu hari Yuli dan adiknya ke taman, bermain ke taman, dan Yuli ini mempunyai massa atau berat benda 35 kg, sedangkan adiknya 15 kg. Tiba-tiba adiknya mengajak Yuli untuk bermain jungkit. Ya. Tetapi anak ini mengalami adiknya bingung, tidak bisa main jungkit. Kira-kira apa permasalahannya? Ya, mengapa adiknya tidak bisa mengangkat Yuli? Lain. Apa yang harus dilakukan Yuli dan adiknya agar dapat main dengan jungkit? Ya, apa yang harus dilakukan Yuli bersama adiknya agar bisa main jungkit? Jadi ini permasalahan yang kita akan selesaikan nanti, ya. Adiknya tidak bisa main jungkit, nah bagaimana caranya Yuli supaya nanti bisa main jungkit? Ada LKPD yang saya bagikan. Jadi LK ini saya bagikan per kelompok. Ya, ada langkah kerja nanti diperhatikan di situ. Kemudian nanti saya bagi uang koin ini sebagai pemberatnya. Jadi 6, 2 per kelompok. Perhatikan langkah kerja yang ada di RK-nya. Jadi bahan yang digunakan apa semua yang digunakan di situ bisa dibaca di situ. Penggaris. Penggaris ukuran 30 cm satu buah. Dan ada uang koin sebagai beban di situ 6 buah. Jadi nanti kalian ikuti langkah kerjanya, kemudian isi nanti ini taruh di sini ya. Ya, perhatikan langkah kedua itu, jangan sampai kalian keliru. Jadi pertanyaan nomor 2 dan nomor 3 itu hasil dari tadi yang kamu isi. Nomor 2 dengan nomor 3.
apakah tujuannya berbeda atau beratnya caranya berbeda? Tidak. Ukurannya jauh dalam wajib tingkat saja wajib juga. Oke, saya kira waktunya sudah selesai. Apa yang kalian sudah diskusikan, apa yang kalian catat. Kelompok pertama saya persilakan siapa yang pertama. Ini, oke silakan. Tujuan kedua, memecahkan masalah berkaitan keuntungan mekanisme dan pemilik. Dua, membuat hasil dalam bentuk laporan percobaan dan hasil penyelesaian LKPD. Menunjukkan keseimbangan pemimpin khususnya pada jumlah jungkit. Apa yang kamu lakukan? Garis ukuran 30 Variasi bisa dibuat hasil dan target. hasil percobaan. Dua logam, satu dua logam, jika 13 MP 17. KM sama dengan K D dengan 0,7. Dua angkat dua logam, dua logam. K 13 D 17. KM sama dengan K PMB dengan 0,7. Dari percobaan nomor 2 pada jarak beberapa letak depan pada sisi kanan dan sisi kiri ke titik itu untuk mencapai sisi seimbang sama ke jarak depan ke 2 sisi kanan 13 sisi kiri 12 sama karena beratnya berbeda. Dari percobaan nomor 3 pada jarak beberapa berapakah beban satu ke titik tubuh dan beban 2 untuk mencapai titik seimbang? Beban mana yang letaknya paling dekat dengan titik tubuh? Beban sisi kanan karena lebih berat. Dari percobaan nomor 4 pada jarak berapakah beban satu ke titik tubuh dan beban 2 ke titik tubuh untuk mencapai titik seimbang? Beban mana yang paling dekat dengan titik tubuh? Sekarang 11 kiri 4 bahkan perbedaannya berbeda. Letak hubungan dan percobaan telah kamu lakukan berdasarkan hasil usaha kamu. Jadi ketika bermain beban sedikit dengan beban bersama supaya beban diri. Oke, jadi itu pemaparan dari kelompok 1 tadi, ya. Pemaparan dari kelompok 1 sudah disampaikan hasilnya. Jadi dari kelompok yang lain bisa memberikan tanggapan atau pertanyaan, disilakan. Siapa yang sesi pertanyaan pertama ini? Coba. Immanuel, silakan Immanuel. Kenapa tidak sama jaraknya dari ban berat dan berat ke titik kunci? Karena beratnya Kenapa tidak sama jalannya dari beban? Ya, karena titik tubuh beda keseimbangan antara berat yang berbeda. karena keseimbangan itu jarak beban yang berbeda. Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain. Mika, silakan Mika. Saya kira itu hasil
hasil pemaparan dari kelompok 1 tadi. Ada tanggapan dari kelompok 3. Kemudian ada pertanyaan dari kelompok 4. Ya. Jadi kelompok 5. Kita kasih hapus kelompok 1. Oke, disilakan kelompok 2 ini membaca, yang lain mendengar supaya ada tanggapan atau pertanyaan nanti. Silakan kelompok 2. Jarak gelombang 1 titik tungku 13 cm. Jarak gelombang 2 titik tungku 17 cm. KM sambungan tukar bagi UB sampai 80. Ya, sudah sini. 2 logam dan 1 logam. 4 buah logam dan 2 buah logam. Jarak gelombang 1 mutu 11,5 cm. Jarak gelombang 2 tungku 17 cm. KM sama dengan luka dibagi LB sama dengan. Jadi harus ada yang menanggapi. Kalau tidak ditanggapi kelompok yang di depan ini. Silakan kelompok 5 ya, kelompok 5. Kenapa harus menggunakan uang koin atau uang koin ini, apa fungsinya? Ya, Gary, silakan Gary. Uang koin digunakan sebagai berat untuk mengatur keseimbangan pemilik sebagai alat penggerak. Ya, uang koin dipakai untuk mengatur bahan keseimbangan pengungkit sebagai beban berat. Ya. Jadi uang koin ini menurut tanggapan dari Gary tadi bahwa itu sebagai beban penggerak untuk mengatur keseimbangan dari pengungkit tersebut. Kemudian di kesimpulan tadi dikatakan bahwa bisa mengetahui apa permasalahannya. Ya, bagaimana cara mengetahui permasalahan itu yang bisa dilupakan? Ya. Ditumpu digeser ke arah yang jadi berat. Kemudian sekarang Bapak akan memberikan penguatan materi. Ya. Di sini ada penguatan materi, bisa dilihat ya. Perhatikan kembali, di sini ada soal sebagai bahan soal pengetahuan dia. Apabila ditumpu berada pada jarak beban 30 cm. Ya. Berat beban 600 Newton dan gaya kuasa berapa? Gaya kuasa 200 Newton. Berapa jarak kuasa terhadap titik tumpu agar beban tetap seimbang? Jadi berapa jaraknya supaya tetap seimbang nanti ini? Karena salah satunya ini ada yang lebih berat. Kita analisis dari permasalahan yang ada tadi melalui contoh ini. Jadi pertama ada diketahui beban di situ FB ya, gaya beban. Jadi 600 Newton. Kemudian gaya kuasa 200 Newton. Itu dengan beban atau jarak tadi, seperti yang kalian sudah praktek tadi, jaraknya 30 cm. Nah, yang kita harus tanda-tandakannya di situ dicari dengan kuasa. Ya, berapa dengan kuasa supaya seimbang? Jadi ada persamaan di atas. FB kali apa? Ya, FB dikali FB sama dengan FK kali FK. Makanya tanda sama dengan itu harus seimbang ya. Itu tanda sama dengan. Kemudian hasilnya di bawah 18.000. Dari mana 18.000 lagi itu? 600 kali 30. Kemudian 200 kali LK. Kenapa LK-nya masih di sana? Bagaimana nilai? Ya, karena itu yang harus dicari. Sehingga LK ini atau dengan kuasa bergeser ke ruas kiri ya. Ya, masih masuk di situ dipindahkan berarti 18.000 dibagi 200 hasilnya
90 cm. Jadi itulah jarak dengan kuasa 90 cm dari pengungkit itu supaya tetap seimbang. Nah, ini ada beberapa jenis pengungkit. Ya, ada beberapa alat jenis pengungkit di situ. Ya, kalian harus perhatikan beberapa alat jenis pengungkit ini karena seperti nanti muncul dalam suatu pengetahuan ini. Jadi tuas pertama itu, ya seperti tadi orang yang apa tadi itu, otot tadi itu yang mengadakan kepalanya. Ya ke atas. Jadi ini termasuk diterapkan di tuas golongan 1. Ya. Jadi ada kaitannya dengan orang yang bertangkis tadi ini. Ya. Jadi di situ ada beberapa alat, ada gunting, ada tang, ada paku, ada penjepit kertas. Kemudian tuas golongan kedua itu beban berada di antara titik tumpu dan kuasa. Ya. Di tengah ada beban seperti orang yang bertangkis tadi dengan mengangkat jarinya sebagai titik tumpu dan di bagian tumit sebagai mengangkat gaya kuasa untuk mengangkat otot betis ya. Jadi ini sama dengan tuas golongan kedua yang otot tadi. Nah, sementara itu ada alatnya di situ ya, gerobak atau rotary handle rem ya, ada pencabut botol di atas ya. Jadi itu tergantung dari posisi pekerjaan, termasuk lori-lori. Jadi kalau di ujung itu yang kita pegang berarti di situ kuasa ya. Kemudian di ujung itu yang bannya itu sebagai titik tumpu ya, sebagai titik tumpu, dan sedangkan di tengah itu beban seperti pasir ya, itu beban ya, di tengah beban. Kemudian yang tuas ketiga ini, tuas golongan 3 ya, seperti orang tadi apa itu mengangkat beban ya. Jadi di telapak tangan itu sebagai beban, di tengah itu daya kuasa otot ya. Kemudian di ujung tadi itu ada titik tumpu di situ. Ada beberapa jenis, ada skop cangkuda, skop yang kalian gunakan sehari-hari di rumah, mungkin mencangkul pesawat ya, skop pasir kan. Ya, kemudian ada hektar kalian gunakan di sekolah biasa ya. Kemudian ada pinset mencabut apakah rambut biasa, rambut putih. Kemudian ada penjepit karet di atas ya. Jadi ada posisi kerjanya masing-masing gitu. Nah, ini persamaan yang digunakan tadi orang yang mengangkat batu ya, mengangkat batu itu. Jadi ada pengungkitnya, ada titik tumpu di tengah. Nah, inilah penerapan rumusnya. Rumus dengan contoh soal tadi ya, FB W itu FB ya, berat dikali dengan beban sama dengan FK dikali FK. Jadi F itu gaya kuasa ya. Jadi itu penerapan rumus awal tadi. Apakah kalian merasa senang untuk model pembelajaran hari ini? Ya mungkin nanti refleksi di kumpul setelah pembelajaran hari ini ya, untuk mengetahui apa yang kita lakukan hari ini. Sampai di sini saya akan memberikan apresiasi kepada kalian yang sudah berpartisipasi dalam mengikuti pembelajaran hari ini ya. Mengikuti pembelajaran hari ini sudah tertib, tenang di kelas ya. Ya, saya akan kasih persiap situ dengan penuh semangat. Ya, tetap semangat untuk belajar selanjutnya. Kemudian sebelum saya tutup pelajaran ini, saya kasih soal kembali, soal pengetahuan. Tulis nama dan kelasnya. Tulis nama dan kelasnya.
Yang mana ini? Sudah dibaca oleh Paulus. Sudah ada namanya semua kali di sini? Tidak. Masih ada yang belum dikumpul? Sudah semua? Oke, saya kira hari ini pelajaran kita sudah selesai, dan saya ingatkan untuk pelajaran kita minggu depan masih berhubungan dengan pesawat sederhana yang berkaitan dengan sistem gerak. Ya, sistem gerak. Ya, prinsip kerja dari otot tadi yang saya sudah tampilkan. Tapi untuk lebih jelasnya minggu depan lagi pertemuan tentang materi ini. Kemudian sebelum kita tutup, saya minta kepada yang pimpin dalam doa. Siapa yang bisa pimpin? Destalia, coba ada ke sini dulu atau langsung di depan. Pimpin dalam doa ya. Oke, yang lain tenang. Oke, silakan. Bagaimana kita mendapat segala kesibukan kita, mari kita berdoa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena untuk menyertai kami dari mulainya kegiatan kami, ketenangan hingga kegiatan saat ini. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan kembali ke rumah masing-masing. Kiranya Tuhan menyertai kami, agar kami dapat kembali ke rumah yang penuh selamat. Tuhan, inilah doa dan Tuhan kami. Sempurnakan doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi cukup sekian pertemuan kita hari ini. Dan untuk sampai di sini dulu, sampai ketemu lagi minggu depan. Oke, terima kasih.